Program makan bergizi gratis. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini kan kelihatannya janji yang simpel ya. Tapi gimana kalau program ini ternyata lebih dari sekedar bagi-bagi makanan? Gimana kalau ini sebenarnya adalah cerminan dari filosofi ekonomi kita sebagai sebuah bangsa? Yuk kita bedah bareng gimana sistem ekonomi Pancasila bisa mengubah janji politik ini jadi cetak biru ekonomi yang jauh lebih besar. Jadi pertanyaannya jadi simpel kan? Apakah ini benar-benar cuma soal makan gratis? Atau jangan-jangan ada cerita yang lebih dalam tentang visi sebuah bangsa, tentang kesejahteraan dan masa depan ekonominya? Mari kita bongkar sama-sama. Oke, ini dia peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama programnya. Apa sih MBG itu? Terus, kita dalamin filosofi di baliknya, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Abis itu, kita coba sambungin keduanya. Kita juga bakal lihat siapa aja pemain di baliknya. Dan terakhir, yang paling penting, gimana sih resep suksesnya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih program makan bergizi gratis ini? Poin utamanya itu sederhana banget. Ini bukan sekedar pengeluaran atau bakar uang, tapi ini dilihat sebagai sebuah investasi. Investasi untuk masa depan. Jadi, program ini tuh punya dua kaki yang sama-sama kuat, ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, ini adalah investasi sumber daya manusia buat jangka panjang. Plus, ini cara buat menggerakkan ekonomi di tingkat lokal, petani, UMKM, warung-warung kecil. Nah, dari sisi sosial, tujuannya lebih mendesak lagi, ngurangin angka stunting dan mastiin semua anak Indonesia punya kesempatan yang sama buat tumbuh sehat. Sekarang, kita ganti kacamata. Kita bakal lihat program ini lewat kerangka analisis yang unik, yaitu Sistem Ekonomi Pancasila atau SEP. Ini bukan cuma teori di buku teks ya, tapi ini adalah cara pandang khas Indonesia tentang gimana ekonomi seharusnya berjalan. Jadi fokusnya itu kebersamaan, bukan cuma persaingan bebas. Nah, jantungnya SEP itu ya ini, gotong royong. Dan ini bukan cuma slogan loh, ini adalah prinsip kerja bareng yang aktif antara negara, pasar, dan masyarakat. Tujuannya bukan cuma biar ekonomi tumbuh, tapi kemakmuran itu bisa dirasain bareng-bareng, nggak cuma dinikmati segelintir orang aja. Terus, ada juga konsep negara kekeluargaan. Coba bayangin deh, di sini negara itu perannya bukan cuma jadi wasit yang netral di pinggir lapangan, tapi negara bertindak kayak kepala keluarga yang punya tanggung jawab moral dan hukum buat melindungi anggotanya, terutama yang paling lemah atau rentan. Perbandingan ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Kalau sistem pasar bebas itu kan fokusnya ke kepentingan individu, semangatnya persaingan. Nah, SEP ini kebalikannya. Fokusnya kesejahteraan bersama, spiritnya kerjasama dan solidaritas. Makanya peran negara di sini bukan minimalis, tapi justru aktif sebagai pelindung. Oke, kita udah punya dua potongan puzzle nih, program MBG di satu sisi dan filosofi SEP di sisi lain. Nah, sekarang saatnya kita satuin kedua potongan puzzle ini. Kita lihat gimana sebuah program nyata bisa jadi wujud dari sebuah ideologi ekonomi. Nah, disinilah semuanya jadi kelihatan nyambung. Lihat deh, prinsip keadilan sosial dalam SEP. Itu kan tercermin banget di program MBG yang fokusnya melindungi anak-anak dan keluarga miskin. Terus semangat gotong royong, diterapin dengan cara melibatkan petani lokal dan UMKM. Dan konsep negara kekeluargaan, kelihatan jelas dari peran negara yang turun tangan langsung menjamin kebutuhan dasar warganya. Tapi, ya itu dia, sebagus apapun konsepnya di atas kertas, pertaruhannya ada di lapangan. Keberhasilan program ini 100% bergantung pada implementasinya. Tanpa tata kelola yang adil, transparan, dan benar-benar tepat sasaran, filosofi yang luhur ini bisa-bisa malah jadi kegagalan yang ongkosnya mahal. Oke, sekarang kita geser ke sisi yang lebih praktis, lebih daging. Siapa aja sih para pemain di dalam program raksasa ini? Apa kepentingan mereka masing-masing? Dan tentu saja, apa aja resikonya? Secara garis besar, ada 3 pemain utamanya. Negara sebagai pembuat aturan dan penyedia dana. Lalu ada pasar, yaitu para penyedia barang dan jasa. Dan terakhir, masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas. Nah, menurut filosofi SEP, kuncinya itu ada di keseimbangan. Kalau negara terlalu dominan, inovasi bisa mandek. Kalau pasar yang terlalu berkuasa, keadilan sosial bisa dikesampingkan. Jadi harmoni antara ketiganya ini jadi syarat mutlak. Oke, coba kita timbang ya. Di satu sisi, yang diuntungkan itu jelas. Anak-anak, keluarga kurang mampu, petani lokal, sampai UMKM. Tapi di sisi lain, risikonya juga nggak main-main. Ada risiko anggaran negara jadi bengkak, potensi inefisiensi dan kebocoran dana di lapangan. Dan yang paling bahaya, kemungkinan program ini malah ditunggangi oleh kepentingan segelintir elit. Nah, pandangan dari ekonom senior Bapak Emil Salim ini benar-benar kena banget.
Beliau mengingatkan kalau program ini harus dikelola dengan sangat-sangat efisien. Kuncinya ada di dua kata, pemerataan dan keberlanjutan. Jangan sampai ini cuma jadi program sesaat yang malah membebani keuangan negara di masa depan. Setelah kita bahas tantangan dan risikonya, sekarang pertanyaannya, gimana solusinya? Gimana caranya merancang blueprint atau cetak biru supaya program ini benar-benar berhasil, benar-benar memberdayakan, bukan sekedar memberi? Jadi, blueprintnya gimana? Ada 3 langkah kunci yang bisa jadi pegangan. Pertama, desentralisasi. Artinya, berdayakan pemain lokal seperti koperasi dan UMKM di rantai pasoknya. Jangan semuanya diatur terpusat. Kedua, digitalisasi. Manfaatkan teknologi buat transparansi anggaran dan pengawasan yang real-time biar gak ada kebocoran. Dan ketiga, integrasi. Jangan cuma kasih makan, tapi gabungkan juga dengan edukasi gizi, biar tujuannya jadi kemandirian, bukan ketergantungan. Dan akhirnya, kita kembali ke pertanyaan mendasar di awal. Program ini bakal jadi mesin pemberdayaan ekonomi yang luar biasa atau malah berisiko menciptakan ketergantungan sosial? Kalau dikelola dengan benar, potensinya besar. Tapi kalau salah langkah, risikonya juga sama besarnya. Jalan mana yang akan ditempuh? Nah, jawabannya akan kita lihat sama-sama nanti di implementasinya.